Halo Kak, perkenalkan nama saya Jeftorianeska dengan NIM 243030500310 dan kali ini saya akan menjelaskan hasil responsi saya, yaitu karena di sini NIM saya genap yaitu 10, maka saya mengambil tema responsi yaitu website nilai mata kuliah. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dari database-nya dulu, lalu masuk ke bagian query, kode website-nya sedikit, dan nanti demonstrasi website-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu untuk database-nya. Untuk database-nya di sini ada 6 tabel, yaitu ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, nilai, dan log nilai. Nah, jadi untuk tabel mahasiswa di sini itu isinya ada nama, NIM, prodi, angkatan, jenis kelamin dengan tipe enum, yaitu pilihan antara laki-laki atau perempuan yang diinisialkan L dan P, lalu ada email, lalu selanjutnya ada dosen, ada NIP, nama dosen, email, lalu ada tabel mata kuliah, yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, jenis, di sini juga enum, yaitu wajib atau pilihan, lalu ada tabel KRS yang merupakan tabel penghubung untuk mahasiswa, dosen, dan mata kuliahnya. Di sini ada ID KRS, NIM, kode mata kuliahnya, dan tahun ajaran. Serta untuk Uniki-nya di sini adalah NIM, kode mata kuliah, dan tahun ajaran. Kenapa Uniki? Supaya tidak ada mahasiswa yang dapat mendaftar pada mata kuliah yang sama itu sebanyak lebih dari satu kali pada tahun ajaran yang sama. Jadi dia di satu ajaran yang di satu tahun ajaran yang sama itu nggak boleh ngedaftar mata kuliah A itu sebanyak dua kali atau lebih dari sekali itu nggak boleh. Makanya Uniki. Lalu selanjutnya ada tabel nilai. Isinya ada ID nilai, ID KRS, nilai angka, nilai huruf, dan nilai grade point serta tanggal input, yang dimana nanti nilai huruf dan grade point ini itu nanti akan diisi otomatis oleh trigger, jadi kita nggak perlu input manual. Dan yang terakhir adalah tabel log nilai, yang dimana tabel log nilai ini nanti gunanya untuk mencatat kegiatan apa aja sih yang kita lakukan dalam mengupdate atau mengisi nilainya. Di sini ada ID log, NIM, kode mata kuliah, nilai lama, nilai baru, aksi, dan waktu. Nanti log nilai ini akan dijalankan oleh trigger yang nanti akan mencatat siapa yang mengubah, nilai lamanya berapa, nilai barunya berapa, jamnya berapa, dan apa yang dilakukan, apakah update atau insert nilai seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu untuk function nilai huruf yang di mana untuk function nilai huruf di sini adalah fungsi untuk mengubah nilai yang bentuknya angka itu menjadi huruf. Nah, itu pakai logika if else if, yang dimana jika nilainya itu lebih atau sama dengan 85, maka nilainya adalah A, dan begitu seterusnya sampai kalau misalnya nilainya di bawah 40, maka nilainya adalah E. Nah, untuk function ini itu nanti akan dipanggil otomatis oleh trigger before insert nilai dan before update nilai. Jadi setiap kali ada yang nge-insert atau nge-update nilainya, maka kedua trigger itu akan dipanggil secara otomatis oleh si fungsi nilai huruf ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk function grade point, yang dimana untuk function grade point ini juga sama, logikanya kayak yang pertama itu pakai if else, yaitu mengubah nilai angka kayak gini menjadi nilai angka yang seperti IPK. Yang dimana kalau misalnya nilainya lebih dari 85 sama dengan 85, maka akan dihasilkan 4,00. Jika di bawah 40, maka hasilnya akan 0,00. Nah, di sini juga fungsinya akan dipanggil otomatis oleh trigger before insert nilai dan before update nilai. Jadi setiap kali ada nilai yang di-insert atau yang di-update, maka kedua trigger ini nanti akan menjalankan fungsi si grade point. Lalu berikutnya ada function IPK, yang dimana untuk function IPK di sini itu dia menerima parameter NIM mahasiswa untuk menghitung IPK-nya. Nah, jadi untuk penghitungannya itu adalah grade point itu dikali total SKS dan dibagi sama jumlah SKS-nya. Yang dimana jika belum ada nilainya, maka nanti nilainya itu bukan nol, tapi nilainya akan 0,00, dan function ini nanti akan tampil dalam bagian website, bagian dashboard, dan bagian transkrip nilai. Lalu untuk function yang terakhir itu function total SKS, yang dimana function ini itu untuk menghitung total SKS yang sudah diambil mahasiswa, yaitu dia di sini join tabel KRS dengan mata kuliah berdasarkan NIM, lalu menjumlahkan semua SKS-nya baru nanti didapatkan hasil total SKS-nya itu berapa. Jadi itu untuk penjelasan bagian function. Selanjutnya, setelah tadi sudah dijelaskan function, sekarang saya akan masuk ke bagian penjelasan trigger. Nah, jadi untuk trigger di sini ada 4 seperti yang sudah saya bilang tadi. Saya akan menjelaskan dulu trigger before insert nilai. Nah, untuk trigger before insert nilai ini adalah trigger yang berjalan sebelum data nilai disimpan. Nah, di sini bisa dilihat kalau bagian triggernya itu ada bagian set new nilai huruf dan set new grade point, yang dimana mereka ini memanggil kedua fungsi yang tadi, yaitu fungsi grade point dan fungsi nilai huruf, untuk mengisi kolom secara otomatis, bukan manual. Lalu selanjutnya itu ada trigger before update nilai, yang di mana, ini juga sama seperti trigger yang pertama, tapi bedanya ini tuh udah di-update bukan di-insert. Nah, jadi kalau misalnya kita ubah angkanya, maka nilai huruf dan nilai grade point itu juga ikut berubah. Jadi kalau misalnya kita nge-update si nilai angka, maka nanti fungsi nilai huruf dan nilai grade point itu akan dipanggil dan nilainya itu berubah secara otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk trigger after insert nilai. Nah, yang di mana untuk trigger after insert nilai di sini, itu trigger yang jalan ketika ada nilai baru, yang di mana tugasnya itu mencatat ke bagian tabel log pada website nanti.
Nah, jadi trigger ini itu akan mengambil dulu NIM serta kode mata kuliah dari tabel KRS, menggunakan ID KRS, lalu masukkannya ke dalam tabel log nilai. Karena di sini insert baru, makanya di sini untuk nilai lama itu bernilai nol, karena nilai lamanya kan nggak ada. Karena dia kan baru kita insert, belum kita update. Nah, selanjutnya itu adalah trigger after update nilai. Itu mirip seperti si trigger yang ini, tapi bedanya di sini sudah ada nilai untuk nilai lama, yaitu old nilai nilai angka, yang di mana old nilai angka ini adalah nilai yang sebelum diubah, dan new nilai angka di sini adalah nilai setelah diubah. Jadi nanti kita bisa lihat perubahannya itu pada bagian tabel log di website. Jadi itu untuk penjelasan trigger. Nah, untuk perbedaan trigger insert dan trigger update di sini, kalau misalnya trigger insert itu adalah trigger yang jalan ketika ada data baru yang ingin dimasukkan ke dalam tabel nilai. Nah, sementara untuk trigger update itu adalah trigger yang dipanggil atau dijalankan ketika sudah ada datanya tapi datanya ingin diubah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian store prosedur, yang dimana untuk store prosedur di sini itu ada 5 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada tambah mahasiswa, tambah matkul, tambah dosen, input nilai, dan daftar KRS. Yang dimana untuk store prosedur tambah mahasiswa di sini itu adalah store prosedur yang menerima 6 parameter, yaitu ada NIM, nama, prodi, angkatan, jenis kelamin, dan email. Dan prosedur ini tuh yang dipanggil dari website setiap kali ada mahasiswa baru yang ingin ditambahkan. Lalu ada store prosedur tambah dosen. Jadi dia menerima 3 parameter, yaitu ada NIP, nama dosen, dan email, lalu melakukan insert ke dalam tabel dosen. Selanjutnya ada tambah matkul, menerima 5 parameter untuk data mata kuliah, itu kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, dan jenisnya. Lalu selanjutnya itu ke dalam store prosedur daftar KRS. Store prosedur daftar KRS di sini itu dia mendaftarkan satu mahasiswa ke satu mata kuliah dengan dosen tertentu. Dan di sini prosedur ini akan otomatis dipanggil dari website kalau misalnya ada mahasiswa yang belum punya KRS untuk mata kuliah yang ingin diisi nilainya. Lalu yang terakhir adalah store prosedur input nilai, yang merupakan store prosedur yang bisa melakukan update dan insert, yaitu upsert. Yaitu kalau misalnya KRS-nya itu sudah ada, maka dia di-update, tapi kalau misalnya belum ada, maka dia akan di-insert, dan ini dilakukan supaya tidak terjadi error duplikasi ketika kita simpan ulang nilai yang sudah ada atau nilai yang sudah pernah di-input. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan view, yaitu di sini view-nya ada 3, yaitu ada view statis nilai, view transkrip, dan view rekap mahasiswa. Nah, untuk view transkrip di sini adalah view untuk menampilkan baris transkrip lengkap per mahasiswa, yang dimana dia menggabungkan data dari 5 tabel sekaligus yang dijoinkan, dan hasilnya adalah baris lengkap nilai mahasiswa dari nama mata kuliah, lalu dosen, nilai angka, nilai huruf, sampai grade point, dan inilah nanti yang akan ditampilkan pada bagian transkrip pada website. Lalu selanjutnya adalah view rekap mahasiswa, yang di mana view rekap mahasiswa ini itu dia memanggil fungsi yang sudah kita buat tadi, yaitu adalah fungsi total SKS dan fungsi IPK, yang di mana fungsi total SKS dan fungsi IPK ini dipanggil langsung dalam sebuah select, yang hasilnya nanti akan mendapatkan langsung total SKS dan total IPK mahasiswa tanpa dihitung manual, dan view ini nanti akan ditampilkan bagian dashboard dan pada bagian halaman mahasiswa. Dan lalu selanjutnya adalah view yang terakhir, yaitu view statis nilai, yaitu view yang menampilkan statistik per mata kuliah, yang di mana di sini ada bagian untuk, count, yaitu menghitung jumlah pesertanya, lalu average untuk mencari rata-rata, lalu max itu sebagai nilai tertinggi, min itu sebagai nilai terendah, dan ini nanti hasilnya akan dikelompokkan, per mata kuliah dengan group by, yang nantinya ini akan ditampilkan pada bagian halaman mata kuliah pada websitenya, dan itu untuk penjelasan query kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kode websitenya secara singkat saja, ya saya jelaskan di sini. Jadi yang pertama di sini ada 9 file PHP. Yang pertama itu ada config PHP untuk mengkoneksikan dengan database, lalu ada header dan footer PHP, yaitu sebagai template tampilan yang akan dipakai dalam semua halaman website. Lalu di sini ada index PHP yang merupakan dashboard, lalu ada mahasiswa PHP, ada dosen PHP, dan mata kuliah PHP, yaitu sebagai halaman create, update, dan delete pada data master. Lalu di sini ada nilai PHP, yaitu adalah halaman input dan mengelola nilai mahasiswa. Dan yang terakhir adalah transkrip PHP yang merupakan halaman cetak cetak transkrip nilai. Jadi itu untuk penjelasan kode websitenya secara sederhana. Dan sekarang kita masuk ke bagian websitenya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian demo websitenya, dan inilah tampilan untuk website si nilai UPR. Yaitu di sini untuk dashboardnya itu ada total mahasiswa, ada total dosen, total mata kuliah, total data nilai, dan total nilai yang belum dinilai. Lalu di bawahnya adalah tabel rekap IPK mahasiswa yang diambil dari view rekap mahasiswa, dan IPK-nya itu diambil dari function IPK. Lalu di sebelahnya ada bagian tabel log aktivitas yang diambil dari tabel log nilai, yang dicatat otomatis oleh trigger after insert nilai dan trigger after
after update nilai. Jadi ini untuk log aktivitasnya di sini. Nah, selanjutnya kita ke bagian mahasiswa, yaitu di sini mahasiswa itu bisa menambahkan mahasiswa ya. Di sini ada form untuk menambahkan mahasiswa baru dan di bawah sini adalah adalah tabel daftar mahasiswa yang sudah ada. Misalnya kita mau tambahin mahasiswa baru dengan NIM 24 30 30 50 300 16 misalkan, ya, 16, lalu namanya adalah Meilith Saskia. Dengan program studinya adalah farmasi, angkatannya dia 2025, dengan jenis kelaminnya perempuan dan emailnya adalah meizaskia@upr.ac.id. Lalu kita tambah. Nah, di sini mahasiswa itu berhasil ditambahkan dan namanya itu masuk ke bagian tabel daftar mahasiswa beserta dengan IPK-nya. Nah, IPK-nya ini diambil dari function yang ada di database, tapi karena di sini nilainya belum ada, makanya nilainya di sini 00. Nah, itu untuk mahasiswa. Selanjutnya kita ke bagian dosen. Nah, dosen di sini juga sama, bagian atasnya itu adalah form untuk nambah dosen baru dan bagian bawahnya ini adalah tabel daftar dosen yang sudah ada. Misalkan kita mau menambahkan dosen baru. Di sini NIP-nya sudah ada, kita mau masukin NIP yang ini, kalau nama dosennya, kalau yang ini dengan emailnya adalah ini, lalu kita tambah. Nah, di sini dosen barunya berhasil ditambahkan dan start prosedur tambah dosen ini berguna untuk menambahkan dosen yang baru tadi dan bisa dilihat kalau misalnya start prosedur tambah dosen ini berhasil dipanggil atau dijalankan dan bagian daftar dosen di sini tertambah ada nama dosen yang tadi baru kita isi tapi di sini jumlah KRS-nya 0 karena dia emang masih belum mengajar. Lalu selanjutnya itu ke bagian mata kuliah, sama juga mata kuliah di sini kita bisa menambahkan mata kuliah baru dan di bawahnya adalah daftar mata kuliah yang sudah ada. Misalnya kita mau nambahin mata kuliah baru dengan kode mata kuliah, misalnya kita mau nambahin mata kuliah bagian psikologi ya. Jadi eh, PS, PS itu kodenya adalah 3304. Dengan misalnya nama mata kuliahnya adalah psikologi anak. Nah, di sini kita bisa bikin SKS-nya, mau SKS itu berapa, misalnya kita mau bikin SKS yang 3, dan semester yang ngambil itu wajib itu semester 2 dengan misalnya ini adalah wajib, mata kuliah wajib, nah kita tambah. Nah, di sini mata kuliah itu langsung berhasil ditambahkan. Nah, dan di sini juga bagian tabel daftar mata kuliahnya itu datanya diambil dari view statistik nilai dengan bagian kolom rata-rata, kolom nilai tertinggi dan nilai terendah itu diisi otomatis dari database. Nah, ini seperti ini. Nah, lalu selanjutnya itu kita masuk ke bagian input nilai. Jadi, misalnya kita mau misalnya kita di sini mau ngedit nilai yang sudah ada ya. Misalnya saya pilih si Helen. Nah, di sini si Helen itu ada ngambil mata kuliah farmakologi 1 dengan nilainya itu 100. Ternyata mungkin ada pengeditan, nilainya jadi turun jadi misalnya 84 misalkan. Nah, jadi di sini saya akan save dulu. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya si nilai huruf, nilai angka, dan grade point itu otomatis berubah. Nah, itu kenapa berubah? Karena trigger before update nilai itu bekerja. Sebelum data disimpan, trigger akan memanggil function nilai huruf dan function grade point secara otomatis. Makanya di sini terubah nilainya. Dan kita bisa lihat apakah memang betul terubah, kan tadi kita ada bagian log aktivitas. Nah, di sini sudah ada tercatat bahwa ada update nih pada data mahasiswa Helen Angelina, itu bagian farmakologi 1 dengan pengubahan nilainya yang awalnya itu 100 jadi 84. Selanjutnya kita coba lagi. Misalnya tadi kan kita sudah menambahkan satu mahasiswa baru itu Meilin. Nah, Meilin ini belum ada nilainya. Nah, di sini kita mau tambah nilainya dulu. Misalnya tadi kan dia farmasi ya. Dia farmasi, kita kasih dia ini, anatomi, dengan dosennya misalnya dosen yang baru kita masukin tadi, dengan nilainya itu 100. 100. Nah, di sini kita klik simpan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa si trigger before insert nilai itu jalan duluan sebelum data disimpan dan dia otomatis mengisi kolom nilai huruf dan kolom grade point menggunakan function nilai huruf dan function grade point. Dan setelah data berhasil disimpan, maka trigger after insert nilai itu langsung jalan dan dia mencatat aktivitas ini ke tabel log yang tadi di dashboard. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya aktivitasnya adalah insert, yaitu insert mahasiswa Melin Zaskia, mata kuliah anatomi 1 dengan nilainya itu 100. Lalu yang bagian terakhir adalah bagian transkrip mahasiswa ya. Jadi di sini kita bisa pilih mau ngelihat transkrip nilai siapa. Jadi misalnya kita mau milih transkripsi Lavenia misalkan kita tampilin datanya. Nah, di sini kita bisa lihat ada daftar nilainya lengkap dari kode mata kuliah, dosen, SKS, nilai angka, nilai huruf, grade point, dan bobotnya, serta di sini ada footer untuk total SKS dan footer untuk total IPK-nya. Dan di sini kita juga bisa ngeprint untuk transkrip nilainya. Nah, di sini kita bisa print
untuk kita simpan sebagai PDF atau kita print sebagai, hard copy. Jadi mungkin itu dia untuk penjelasan, website si nilai UPR. Jadi itu Kak penjelasan untuk website, responsi saya yaitu si nilai UPR. Jadi mohon maaf ya Kak jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan saat saya presentasi tadi dan terima kasih Kak, dadah.